Kira-kira saudara, bagaimana rasanya kalau saudara adalah penemu dari teleskop? Dapat saudara bayangkan bagaimana sensasi atau serunya menjadi orang yang pertama yang dapat meneropong luar angkasa melalui teleskop yang saudara temukan itu, dan saudara melihat ada Mars, ada Jupiter, dan luar biasa angkasa itu. Seandainya saudaralah yang pertama kali mendarat di planet Mars, atau saudara yang pertama kali menemukan obat polio misalnya, atau saudara yang pertama kali dapat mendengar suara dari jarak jauh, bahkan dari luar kota melalui kabel atau kawat, dan saudara penemu telepon, dan kemudian saudara juga penemu dari telepon nirkabel yang sekarang ini menjadi smartphone. Bayangkan saudara bahwa setiap penemuan itu menggembirakan. Setiap penemuan baru itu menggembirakan, saudara, membawa rahmat yang besar bagi umat manusia. Dan kita percaya bahwa sampai sekarang dan seterusnya masih akan ada banyak penemuan-penemuan baru. Kita masih menantikan ditemukannya obat HIV. Kita juga masih terus berusaha bagaimana akan ditemukan obat kanker yang lebih ampuh. Namun saudara, mari kita sadari bersama bahwa penemuan itu tidak hanya terbatas di bidang ilmiah, ilmu pengetahuan, dalam penelitian, dalam riset, atau juga di dalam kemajuan bidang teknologi. Mari kita sadari bersama bahwa setiap hari yang kita jalani selalu ada hal yang baru. Kalau tidak demikian, firman Tuhan tidak mengatakan diratakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan itu. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Selalu ada yang baru dalam kehidupan kita ini, saudara. Selalu ada hal-hal baru yang dapat kita lihat. Selalu ada hal-hal baru, teknik-teknik baru yang dapat kita pelajari. Ada wawasan baru yang dapat kita realisasikan, yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita. Dan itu menggembirakan. Dan itu membawa rahmat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, tema selama masa Prapaskah ini adalah making new discovery. Prapaskah ini kiranya akan membuat kita bergembira, menemukan rahmat yang tak terhingga, karena kita membuat penemuan-penemuan baru untuk kehidupan kita ini. Kita diajak, saudara, Prapaskah ini untuk mengalami kesukacitaan penemuan baru di berbagai bidang dalam kehidupan kita ini melalui iman kita kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Ya, sebagaimana hari ini kita mau diajak untuk melihat di bidang pernikahan kita, dan minggu depan kita akan melihat penemuan baru saat kita mau membangun persahabatan dalam kehidupan kita ini. Dan ada banyak penemuan-penemuan yang dapat kita lihat membuat kita bahagia dalam kehidupan kita, baik di bidang pekerjaan kita, ibadah kita, pelayanan kita. Bahkan saat kita harus menghadapi tantangan dan masalah, akan ada penemuan-penemuan baru yang membawa kegembiraan dan sukacita dalam hidup kita. Nah, kita dipanggil untuk mengambil teleskop selama masa Prapaskah ini dan menggunakannya bukan untuk meneropong
luar angkasa yang begitu dahsyat, tetapi untuk kita pakai meneropong dengan sungguh Tuhan dan firman-Nya dalam kehidupan kita. Itulah panggilan Prapaskah kita. Dan kita dipanggil untuk melihat dan mengalami sesuatu yang belum pernah kita lihat dan pahami sebelumnya. Itulah kuasa firman Tuhan. Kalau saudara mau dengan sungguh-sungguh meneropong firman Tuhan, new discovery akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Sesuai dengan rahmat-Nya yang selalu baru, akan sungguh memperkaya kebahagiaan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mau menggali bersama dengan Tuhan sabda dan firman-Nya ini, kita akan memperoleh banyak penemuan baru mengenai kebenaran Allah yang disediakan bagi kita, yang akan memperbaharui kita, yang akan membebaskan kita, yang akan memerdekakan kita, yang akan menyelamatkan kita, ya, dan membawa kita dalam kesukacita sejati dan damai sejahtera. Di minggu Prapaskah pertama ini, saudara, kita dipanggil untuk mawas diri. Karena itu panggilan Prapaskah, saudara, masa untuk pertobatan, untuk mawas diri dengan sungguh-sungguh. Dan pertama-tama kita mulai dengan kita mengukur kondisi pernikahan kita. Karena itu awal dari segala sesuatu. Firman Tuhan dimulai Allah menciptakan manusia dan kemudian diciptakannya lembaga pernikahan. Itu sumber kehidupan. Mari kita mengukur bersama setelah kita menjalani, saudara masing-masing punya tahun yang sudah sebutkan, saya 35 tahun dalam menjalani pernikahan itu. Bagaimana cara kita mengukur pernikahan kita? Dan saya terkesan sudah dengan seorang penasihat pernikahan yang pernah mengamati hanya dengan indikator yang sangat sederhana untuk melihat kondisi pernikahan. Ya, indikatornya itu adalah dari flu atau batuk. Siapa tidak pernah flu atau batuk? Atau ada saat ini yang flu? Konsultan pernikahan ini bisa saya perhatikan, saudara, ya, apa yang dikatakannya dalam indikator sederhana ini. Tahun-tahun pertama pernikahan, apa biasanya yang dikatakan atau bagaimana suami atau istri memanggil pasangan? Seperti Rita yang sampai hari ini mempertahankan honey, atau mungkin saya memanggil dengan sugar, manisku, aku sudah panggil dengan yang sayangku, yang manis. Aku sangat khawatir sayang dengan kesehatanmu. Ingus di hidungmu itu tak kunjung reda. Ayo sekarang aku antar ke dokter. Aku sudah buat appointment untuk kamu. Hari ini juga di rumah sakit. Kamu check up menyeluruh. Aku ambil cuti dari pekerjaan khusus untuk kamu. Dan setelah itu beristirahatlah, aku sudah memberikan makanan kesukaanmu dari dinasti restoran. Jangan khawatir, semua pekerjaan rumah aku yang mengerjakannya. Itu tahun-tahun pertama. Dan setelah tahun berganti dengan tahun, saudara, apa yang terjadi berikutnya? Dengarlah sayangku, ya, masih sayangku, saudara. Aku sangat terganggu dengan suara bersin dan batukmu. Aku sudah menghubungi dokter, sangat pergi ke dokter. Tapi maaf, aku tidak bisa mengantar dan menemanimu. Sibuk urusan kantor. Setelah itu tidur, please sembuh. Jangan ganggu aku lagi dengan suara batuk dan bersin. Tahun pun berganti tahun. Kira-kira bagaimana selanjutnya? Kamu itu bersin
batuk tak henti-hentinya. Kalau kamu tidak memperhatikan kesehatanmu, kapan kamu itu bisa sembuh? Tidak tahukah kamu itu menggonggong terus seperti singa laut, bikin pusing kepalaku. Kira-kira bagaimana akhirnya? Ya ampun, demi Tuhan, tidak bisa kamu berhenti menggonggong terus ya. Apa kamu mau nulari aku COVID atau fenomena atau TBC-mu itu? Ampun. Dan terlalu sering dalam pernikahan, saudara, bahwa ikatan kasih sayang, keharmonisan, penerimaan satu dengan yang lainnya tanpa kita sadari itu perlahan-lahan, saudara, makin berkurang, makin melemah, rapuh, dan membuat pasangan satu dengan yang lain tak menyadari dalam sikap, dalam perkataan, kemudian saling merendahkan, saling menyakiti, melukai satu dengan yang lain. Kenyataan seperti itu, saudara, tak kita sadari dari awalnya. Maka psikolog pernikahan, saudara, yang saya ceritakan tadi, menceritakan indikator sederhana dengan flu itu, namanya adalah Ellen Patterson. Berkata demikian, pernikahan itu tidak pernah rusak seketika seperti ledakan besar atau seperti bencana alam yang terjadi dan lihat di Magnitude seketika begitu dan menghancurkan segala-galanya. Kerusakan dalam keluarga dan rumah tangga itu dikatakan sering tak kita sadari. Tiba-tiba kita makin kurang dalam saling untuk memberi perhatian satu dengan yang lain. Kita tidak mampu untuk saling memberi pengertian satu dengan yang lain. Tidak kita sadari, katanya ya, bahwa makin berkurangnya perhatian dan usaha untuk membangun pernikahan yang lebih baik. Membangun pernikahan yang lebih baik. Itu sebabnya psikolog pernikahan ini memberi nasihat, saudara, agar kita menyadari bahwa pernikahan itu, saudara, harus dibangun. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kasihilah. Itu perintah. Hormatilah suamimu, kasihilah istrimu. Itu perintah. Kalau itu perintah, artinya itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Kalau dengan sendirinya kita tidak usah diperintah. Artinya itu harus diusahakan untuk kita bisa mengasihi, untuk kita bisa menghormati. Itu harus diusahakan atau dibangun. Itulah yang dimaksud oleh psikolog pernikahan ini. Menuntut perhatian kita dan menuntut usaha kita, dan bahkan bukan hanya usaha, tetapi kata yang lebih tepat, menuntut komitmen kita, sebagaimana yang sudah kita ucapkan setiap kali kita diteguhkan di dalam pernikahan. Itu berarti kita harus mengasah ketajaman hati kita, seperti halnya, saudara, kalau pisau itu terus kita pakai, kalau tidak kita asah akan tumpul. Dan berapa banyak hati tumpul dalam hubungan suami istri. Kita dipanggil untuk mawas diri. Adakah kita juga mawas diri, memiliki kemampuan untuk menyadari kekurangan, untuk menyadari kesalahan dari diri kita selama dalam membangun relasi pernikahan dan hubungan
keluarga dan pernikahan kita. Merenovasi jalinan asmara, bagaimana agar tetap harmonis, romantis. Inilah panggilan Prapaskah buat kita untuk juga memperkuat kembali landasan spiritual kerohanian kita. Intinya sekali lagi saudara, kita harus membangunnya. Itulah panggilan Prapaskah kita. Kita mulai minggu Prapaskah pertama itu melihat keluarga, pernikahan, dan rumah tangga kita. Kita harus membangunnya. Selalu berniat untuk merenovasi, selalu berniat untuk remodeling hidup pernikahan kita. Itulah tema kita hari ini. Mujizat yang pertama yang dibuat oleh Allah itu terjadi di mana? Di mana mujizat yang pertama? Di Kana. Apa yang dilakukan Tuhan? Merubah air menjadi anggur. Dan itu terjadi dalam peristiwa perkawinan. Dan sudah menyadari bahwa mujizat pertama dibuat Tuhan di bidang perkawinan. Sebagaimana Alkitab juga dimulai, segala penciptaan dimulai dengan Adam dan Hawa, juga lembaga pernikahan. Itu sebabnya Prapaskah minggu pertama kita mulai. Dari mana kita memperbaharui kehidupan kita? Dari pernikahan dan rumah tangga kita. Pesta perkawinan Yohanes pasal 2. Karena di Yahudi, pesta perkawinan itu berlangsung 3 hari. Dan di hari ketiga, saudara lihat di dalam bacaan Yohanes pasal 2, terjadi masalah. Pernikahan baru saja diawali kan? Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga sudah terjadi masalah yang akan mempermalukan mereka dan keluarga yang sedang menjalani pernikahan ini. Dan sampai sekarang, mari kita lihat dan kita sadari, perkawinan masih terus dipenuhi dengan masalah. Berapa banyak kepahitan dapat kita sebut saat kita membangun pernikahan, kerusakan, kehancuran, perceraian jadi puncaknya. Ada banyak hal dapat kita sebut, saudara. Mengapa demikian? Ada yang berkata bahwa masing-masing merasa kebutuhannya terabaikan oleh pasangannya. Ada yang berkata terus-menerus konflik tak henti-hentinya karena temperamen yang tidak cocok, yang berbeda. Ada juga yang salah dalam meletakkan prioritas dalam menjalin hubungan, sehingga ada masalah menantu dan mertua. Ada juga masa lalu yang menjadi kepahitan yang tak kunjung usai, terus diungkit. Ada banyak pikiran-pikiran negatif yang membawa sengketa, tuduhan, sindiran, penghakiman, ketidakdewasaan, kekanak-kanakan, dan sebagainya, dan sebagainya. 1001 masalah persoalan perkawinan dapat kita sebut satu persatu. Namun yang terutama hari ini, saudara, kita tidak bicara apapun masalah yang mungkin juga ada dalam kehidupan pernikahan dan keluarga kita. Namun Yesus dengan mujizatnya, saudara, menyelesaikan masalah di pesta perkawinan itu. Demikian juga panggilan kita hari ini, saudara, untuk mari kita menghadirkan Yesus dengan kuasa dan mujizatnya dalam keluarga kita masing-masing. Separah, sehancur apapun, inilah panggilan Prapaskah buat kita bersama. Mawas diri dengan sungguh dalam hidup pernikahan kita. Dan mari kita membuka diri kita untuk memperoleh pembaharuan dari Tuhan. Dengan kita menemukan berbagai bimbingan, kita menemukan berbagai petunjuk, pedoman yang dapat kita gunakan untuk remodeling
pernikahan kita. Mari masa Prapaskah ini kita membuat remodeling, bukan rumah, bukan dapur kita, bukan ada arsitek luar biasa di sini David untuk membuat remodeling rumah saudara, tetapi kita dipanggil untuk remodeling pernikahan kita. Saya mau ajak kita untuk membaca Amsal 24:3 sampai dengan 4 ya. Mungkin Gus bisa tolong untuk mengeluarkan slide-nya ya. Mari kita baca bersama-sama. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi ya, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saya lihat ada yang saya garis bawahi, ada yang saya berikan warna merah, itu sangat penting untuk saudara renungkan ya, dengan sangat mendalam dalam kita membuat remodeling pernikahan kita ini. Didirikan itu kata kerja, ditegakkan, diisi. Itu berarti saudara tidak dapat terjadi secara otomatis. Ada banyak keluarga berpikir bahwa semuanya akan beres dan pulih kembali tanpa usaha kita. Kata yang dipakai dalam firman Tuhan itu sangat jelas, kata kerja. Didirikan, ditegakkan, diisi. Itu artinya harus dikerjakan, harus diusahakan, harus diadakan remodel. Kalau itu tidak diadakan, tak akan ada perubahan. 3 kata kerja ini dipakai untuk menggambarkan remodeling rumah tangga pernikahan yang harus kita lakukan. Didirikan di sini saudara. Kalau sudah lihat di dalam bahasa Ibrani-nya itu sama dengan kata yang dipakai pada waktu Nehemia disuruh untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Kata yang dipakai itu sama di Nehemia pasal 2 ayat 18. Artinya saudara, pernikahan yang memburuk seperti tembok Yerusalem yang kokoh dan ternyata sudah menjadi reruntuhan, dan Tuhan ingin membangun kembali tembok Yerusalem melalui Nehemia. Reruntuhan itu sehancur apapun tidak untuk disesali, tidak untuk diumumkan ke sana kemari, tidak untuk kita kecam sehingga kita mengecam sendiri pasangan kita, bukan untuk dikutuki, bukan untuk dihakimi. Sebaliknya, dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dengan kearifan, dengan wisdom, pernikahan dapat dibangun kembali. Dapat dibangun kembali, dapat diperbaiki, sebagaimana tembok Yerusalem yang sudah runtuh akan dibangun kembali, didirikan. Bukan untuk saudara menyesali rumah tangga pernikahan saudara, bukan untuk saudara mengecam pasangan yang saudara pilih sendiri sehingga saudara kesana kemari hanya membicarakan keburukan dari pasangan saudara sendiri, bukan untuk dikutuki, juga bukan untuk dihakimi satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan memanggil Nehemia, sekarang bangun kembali dengan kebijaksanaan, dengan kearifan, dengan wisdom. Serubuh apapun pernikahan kita akan tegak kembali. Maka kata kerja yang kedua dikatakan ditegakkan, establish. Artinya put right, diletakkan kembali dengan benar, correct. Dari apa yang salah itu sekarang dikoreksi. Dengan kepandaian, kata yang dipakai di situ itu bahasa Inggrisnya understanding, pengertian, kemampuan untuk kita dapat berpengertian satu dengan yang lain. Dan kalau itu dapat terjadi, saudara, dan dapat menegakkan itu, kekacauan, kesemrawutan, pernikahan, rumah tangga, seacak-acakan apapun akan dapat diatur,
diletakkan kembali dengan benar, dengan korek, dibuat benar, dan kerangkanya akan dibuat stabil kembali. Apa yang sebelumnya goyah dapat ditegakkan kembali menjadi kokoh dan dapat bertahan lama. Dan kata kerja yang ketiga, diisi. Diisi dengan apa? Di situ dikatakan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Apa maksudnya? Salomo, saudara, tidak sedang berbicara mengenai perabotan yang mewah di rumah dari perunggu, dari emas, dari perak. Semua itu, saudara, tidak akan dapat mengisi hati yang terluka, hati yang hampa, hati yang pilu, hati yang kosong. Kekayaan yang Salomo bicarakan ini, saudara, untuk kita isi dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita, dalam remodeling kita, untuk kita hadirkan. Dan kalau saudara remodel kamar mandi, saudara akan memilih batapnya apa dan sebagainya, saudara. Apa yang akan kita isi di dalamnya? Dan Salomo berbicara, saudara, semua yang harus kita isi di dalamnya itu mengalir dari hal yang saling berpengertian. Hubungan yang saling berpengertian, itulah yang harus kita isi dalam rumah tangga kita. Itulah harta benda pernikahan. Sekali lagi, hubungan yang saling berpengertian. Dari inilah yang dibutuhkan untuk remodeling pernikahan kita. Apa yang disebut sana? Hikmat, wisdom, kebijaksanaan, kearifan. Itu artinya saudara harus berusaha dengan sudah mendirikannya. Itu berarti mencari terus perspektif pandangan Allah dalam menyelesaikan masalah perbedaan yang timbul dalam hidup pernikahan kita ini. Dengan kebijaksanaan, maka kita akan lebih adil, tidak hidup dalam kebenaran dari diri kita sendiri. Yang kedua, saudara, pengertian, understanding. Itu berarti saudara tidak mampu untuk melihat kesalahan saudara. Mampu bukan hanya melihat kesalahan, tetapi juga mampu untuk mengakui. Dan bukan hanya mengakuinya yang lebih utama, saudara mau untuk memperbaikinya, itu remodeling. Dengan merespon berbagai sadar kekurangan saudara, sadar akan kesalahan saudara dengan pasangan kita, dengan ketidakdewasaan saudara di dalam menghadapi, dengan sikap kekanak-kanakan kita ini, dan mengembangkan kemudian respon yang membangun dan bukan menghakimi, membangun dan bukan menghakimi. Dan yang ketiga, saudara, dengan pengetahuan. Itu berarti saudara harus selalu belajar, meningkatkan wawasan, pemahaman kita. Itulah panggilan Prapaskah kita, saudara, untuk mengisi terus wawasan kita, memiliki roh yang rela, roh yang mau, yang bersedia untuk dapat diajar. Teach able. Jadilah suami, jadilah istri yang rela, yang dapat, yang mau, yang bersedia untuk diajar. Teach able. Itu lawannya, saudara. Kalau di dalam Alkitab, bukan pasangan yang kebal, tegar tengkuknya. Maka saudara, mari kita masuki Prapaskah ini dengan sungguh-sungguh mawas diri, dengan keberadaan pernikahan kita saat ini,
bahwa Tuhan menghancurkan umat manusia pertama-tama biasanya melalui pernikahan dan rumah tangga dan keluarga. Mari kita bangun kembali dengan sungguh-sungguh. Mari kita melakukan remodeling pernikahan kita dengan rancangan dari Sang Arsitek Agung dari pernikahan, yaitu Allah dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.